ada anggota Polri yang kami amankan dan juga ada warga masyarakat dan ada kemungkinan terkait juga dengan mitra kami sehingga nanti akan kami ekspos secara terbuka terkait dengan materinya. Karena kita menghadapi kompleksitas ya di dalam masalah masyarakat kita di Maluku Utara sebagai bagian dari masyarakat dunia. Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Sorui, inilah dinamika Maluku sore edisi Senin 22 Februari 2021. Berita selengkapnya. Pendengar, Polda Maluku membenarkan penangkapan pelaku perdagangan senjata api dan amunisi yang dibeli dari Kota Ambon oleh Polres Bintuni, Papua Barat. Dibekap oleh Polda Maluku untuk melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut dan sudah beberapa warga masyarakat termasuk juga anggota polisi yang ditangkap dalam hal ini. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Muhammad Rom Okhairat kepada wartawan membenarkan pelaku perdagangan senjata api dan amunisi yang dibawa dari Kota Ambon telah ditangkap Polres Bintuni, Papua Barat. Namun Okhairat tidak menyampaikan keterangan secara terperinci mengenai pelaku dan barang bukti karena masih dalam proses penyelidikan. Benar ada anggota Polri yang kami amankan dan juga ada warga masyarakat dan ada kemungkinan terkait juga dengan mitra kami sehingga nanti akan kami ekspos secara terbuka terkait dengan materinya. Kemudian yang berikut bahwa penggunaan kata penjualan ini ke KKB perlu untuk diluruskan karena ini bertahap. Jadi si A menjual kepada si B, menjual kepada si C yang pada akhirnya di sana. Jadi kalau kita gunakan bahasa penjualan kepada KKB, itu masih perlu untuk dilakukan pendalaman. Dan saat ini anggota kami masih melakukan pendalaman. Diakui Okhairat, 2 dari sekian pelaku perdagangan senjata api dan amunisi adalah anggota polisi. Namun informasi tentang kasus tersebut untuk sementara belum bisa dibuka kepada publik karena masih dalam proses penyelidikan. Nanti kami akan rilis secara terbuka dengan mitra kami kepada masyarakat karena itu ada senjata api, kemudian ada juga peluru dari senjata api aktif yang jumlahnya ribuan dan akan kita rilis secara terbuka kepada rekan-rekan media. Diketahui sebelumnya Polres Bintuni, Papua Barat menangkap pelaku yang membawa senjata api dan amunisi di Bintuni pada 10 Februari 2021. Dari hasil penyelidikan terungkap senjata tersebut dibeli dari Ambon. Berdasarkan informasi tersebut, Kapolda Maluku Irjen Polisi Repdi Andri langsung memerintahkan Polresta Ambon di backup Polda Maluku melakukan koordinasi dengan Polres Bintuni dan Polda Papua Barat untuk melakukan penyelidikan di Ambon yang berakhir dengan dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang. Abdullah Leurima melaporkan. Aksi demo yang berlangsung oleh puluhan mahasiswa di Polresta Ambon mengusut tuntas pelaku penganiayaan meninggalnya salah satu rekan mahasiswa Unpati atas nama Hussein Suat. Aksi demo yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang dimulai dari markas Polresta Ambon, di mana masa pendemo diterima oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, kemudian berlanjut di gedung DPRD Kota Ambon dan berakhir di depan markas Polda Maluku, di mana perwakilan pendemo diterima oleh Kabid Humas Polda dan Kepala Biro Operasi Polda Maluku. Dalam aksi tersebut terdapat 6 tuntutan yang dibacakan mahasiswa di 3 tempat dalam aksi yang berbeda ini, yakni mereka meminta Polda Maluku dan DPRD Kota Ambon untuk mendesak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan rekonstruksi kronologis kejadian di TKP JMP, melakukan pencarian alat bukti yang digunakan untuk menikam korban, meminta pihak kepolisian lebih serius dalam mengawal setiap kasus yang terjadi di Kota Ambon. Dalam tuntutan yang dibacakan ini juga, mereka meminta pihak kepolisian Polresta Pulau Ambon lebih memperketat keamanan dan melakukan patroli demi kondusifnya masyarakat Kota Ambon. Kami meminta Polda Maluku untuk mendesak Polresta Ambon untuk melakukan rekonstruksi kronologis kejadian di TKP. Poin pertama. Poin kedua, kami meminta Polda Maluku untuk mendesak Polresta Ambon dan Pulau Lease untuk melakukan pencarian alat bukti penunjukan korban secepat-cepatnya. Yang ketiga, meminta Polda Maluku untuk mendesak Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk lebih serius dalam mengawal setiap kasus yang terjadi di Kota Ambon. Yang keempat, meminta Polda Maluku
untuk mendesak Polresta Ambon dan pulau-pulau Leyte untuk memperketat keamanan dan melakukan patroli demi kondisivitas masyarakat di Kota Ambon. Ditanggapi Kepala Biro Operasi Polda Maluku Antonius Wantri Yulianto menemui para pendemo di depan Mako Polda Maluku mengatakan saat ini seluruh proses pemeriksaan sementara dilakukan dan para pelaku telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Ditambahkan Polda Maluku selalu melakukan asistensi dengan pihak Polresta baik itu penanganan dan penyelidikan. Untuk itu dirinya meminta para mahasiswa jika ada terjadi keganjilan dalam kasus tersebut diharapkan komunikasi perlu dilakukan sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Kendala-kendala sudah disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kita akan backup semuanya. Ya, kekurangan-kekurangan personil juga kita akan backup. Kita akan kawal terus dan asistensi penanganan perkara tersebut. Penerapan pasal silakan ahlinya seperti disampaikan Pak Kapolres tadi. Ya, silakan yang mempunyai keahlian silakan duduk bicara aja. Ya, tapi dengan catatan semua profesional didukung dengan alat bukti yang ada. Usai melakukan aksi di 3 lokasi berbeda dan berakhir di Mapolda Maluku dan setelah membacakan tuntutan dan diterima oleh perwakilan dari Polda Maluku, mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Solidaritas untuk Hussein Suat hingga saat ini masih menunggu dan mengharap secepatnya persoalan terungkap. Kemudian mereka membubarkan diri dengan tertib. Udin Sanaki melaporkan. Sementara itu, pendengar, nelayan di Maluku dihimbau tetap waspada mengantisipasi terjadinya gelombang tinggi sesuai peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi setiap saat kami sampaikan, begitu juga diteruskan oleh kantor-kantor BMKG yang ada di daerah. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Ashar meminta masyarakat khususnya para nelayan yang beraktivitas di area yang berpeluang terjadinya gelombang tinggi agar tetap waspada mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut. Kendati diprediksi puncak gelombang tinggi terjadi pada Selasa 23 Februari 2021 di Laut Banda, perairan Kepulauan Sermata Leti, Kepulauan Tanimbar, Kei, dan Laut Arafuru. Saya menghimbau kepada saudara-saudara kita para nelayan, khususnya di Pulau Ambon dan Maluku secara umum, bahwa untuk 3 hari ke depan ini potensi gelombang tinggi cukup besar. Marilah kita meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian. Ada juga yang nekat, jadi kita tetap memberikan solusi bagaimana dia meningkatkan kewaspadaan, alat keselamatan, bekerja sama dengan SAR, kita memberikan himbauan karena ya itu, ini mah urusan mencari rezeki, jadi kita juga apalagi nelayan-nelayan ini kan masih berangkatnya di daerah masing-masing. Ada tempat khusus yang bisa memonitor untuk memberikan peringatan secara langsung. Kondisi cuaca ekstrim turut berimbas pada hasil tangkapan nelayan yang berkurang drastis, bahkan banyak nelayan yang tak bisa melaut. Seperti yang diungkapkan Elvis, nelayan asal negeri Latuhalat, Kota Ambon berikut ini. Ketua nelayan yang bisa dipancing karena angin dari utara itu hanya terjadi gelombang, sangat mempengaruhi untuk kita punya pendapatan. Makanya ketika kita melaut itu kita tidak bisa bertahan lama karena ada angin dan gelombang. Hanya contoh seperti yang dulu itu, nelayan melaut itu kira-kira sekitar 5-15 mil. Tapi yang sekarang ini nelayan harus cari itu berkisar 20-35 mil. Kalau kondisi alam yang bersahabat itu kita tidak bisa melaut karena jaraknya tempat tinggal dengan di mana ikan berada itu sangat jauh sekali. Di tengah cuaca ekstrim yang membuat kondisi nelayan lokal memprihatinkan, Elvis berharap pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tidak saja memberikan bantuan alat tangkap, tetapi juga dapat kembali menggalakkan bantuan beras guna membantu memenuhi kebutuhan mereka di tengah terhentinya aktivitas akibat cuaca buruk. Lina Tehupuring melaporkan. Ombudsman RI perwakilan Maluku meminta pembelajaran tatap muka di Maluku harus didukung oleh operator seluler. Zoom meeting, kemudian belum ada satu metodologi yang tepat bagaimana cara belajar daring yang menyenangkan. Operator seluler di Ambon diminta memberikan internet murah dan berkualitas bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamet mengatakan, di masa pandemi ini, segala aktivitas mulai dari pekerjaan hingga kegiatan belajar harus dilakukan secara online. Menurutnya, pandemi COVID-19 telah memaksa pembatasan mobilitas masyarakat yang berdampak pada aktivitas perekonomian. Tak sedikit sektor industri yang terkena dampak parah, namun tidak untuk sektor telekomunikasi. Perubahan pola di tengah pandemi ini juga mempercepat peralihan digital atau online.
sudah pasti membutuhkan internet sehingga perusahaan telekomunikasi sebagai penyedia layanan tentu mendapatkan manfaat. Dengan demikian, Slamet meminta kepada operator seluler untuk memangkas tarif internet lebih rendah dan melaporkan program tersebut sebagai bagian dari program sosial. Sekolah daring atau dengan by daring itu tetap dilakukan dengan guru itu mesti sudah belajar untuk bagaimana mempunyai kemampuan bisa belajar kepada anak-anak dengan mempergunakan metode daring itu. Kemudian anak-anak harus dicari metode yang mutakhir bahwa dia belajar daring tapi itu menyenangkan. Sepanjang ini belum ada proses cara-cara pembelajaran. Slamet mencontohkan jika di masyarakat ada warga yang memiliki 5 anak usia sekolah dan semuanya membutuhkan internet untuk mendukung kegiatan belajar di rumah. Tentunya beban komunikasi tersebut bisa melebihi konsumsi kebutuhan sehari-hari. Mengenai kondisi yang ada, Ombudsman kata Slamet sudah menyerukan ke pemerintah daerah untuk memberikan internet gratis kepada masyarakat khususnya bagi pelajar, termasuk usaha mikro kecil dan menengah, serta pengemudi ojek online. Sahira Sangaji melaporkan. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kota Ambon menjadi satu-satunya di Maluku yang tercepat dalam penyerapan dana desa. Kota Ambon menerima penghargaan sebagai kota dengan penyerapan dana desa tercepat. Penghargaan diserahkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Nur Faisal kepada Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi Senin 22 Februari 2021. Di bulan ini, dana desa sebesar 1,27 miliar rupiah sudah digelontorkan untuk 5 desa di Kota Ambon, yakni Desa Ema, Desa Hatiwe Kecil, Desa Poka, Desa Hunut, dan Desa Galala. Penyaluran dana desa untuk kelima desa tersebut menjadi yang tercepat di Provinsi Maluku pada tahun 2021. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada pemerintah Kota Ambon karena konsistensinya untuk mengawasi dana desa agar penyerapan dana desanya cepat dan tepat. Dari Satgas 1 dan yang merupakan awal dari serangkaian proses panjang dari penyaluran dana desa di tahun 2021. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan awal yang sangat baik dan perlu dipertahankan pada penyaluran dana desa tahap 1 untuk desa-desa lainnya, serta penyaluran dana desa untuk tahap-tahap berikutnya, tahap 2 dan tahap 3. Begitu juga dengan desa yang sudah menerima dana desa, kami harapkan dapat segera merealisasikan penggunaan dana desa dan BLT dana desa. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Perbendaharaan Maluku atas apresiasi yang diberikan. Mengingat 4 tahun lalu Kota Ambon pernah masuk daftar merah penyerapan dana desa, lantaran dana desa tidak dapat terserap dengan maksimal, sehingga perlahan-lahan itu semua menjadi pelajaran bagi desa-desa lainnya untuk tidak mengulang kembali kesalahan di tahun-tahun sebelumnya. Kita di sini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa sehingga menjadi contoh bagi Maluku maupun sejahtera bersama-sama dengan teman-teman di tingkat nasional. Oleh karena itu saya berikan apresiasi kepada seluruh seluruh raja yang telah bekerja keras sehingga oleh Kanwil Wilayah Perbendaharaan Provinsi memberikan apresiasi begitu. Dengan begitu, Wali Kota berharap semua perangkat desa tetap konsisten dalam menyerap dana desa untuk kepentingan warga serta meningkatkan pelayanan publik kepada segenap masyarakat sekitar. Nami Ramalia melaporkan. IWAPI Provinsi Maluku mengajak masyarakat menjalani vaksinasi untuk meningkatkan imunitas tubuh menghadapi wabah COVID-19. Marilah kita sama-sama tetap semangat menuju ke new normal, mungkin ke depan jauh lebih baik lagi. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Maluku mengajak masyarakat menjalani vaksinasi untuk meningkatkan imunitas tubuh menghadapi wabah corona. Ajakan itu disampaikan Ketua IWAPI Maluku Lili Kusuma Asagaf kepada RRI Minggu kemarin di sela-sela perayaan HUT IWAPI ke-46 di Negeri Morela, Lehitu, Maluku Tengah. Kita sangat bersyukur dengan adanya vaksin ini. Saya juga mengharapkan kepada anggota IWAPI, marilah kita sama-sama mendukung program pemerintah supaya bisa keluar dari keadaan COVID ini.
Jadi saya mengajak anggota IWAPI semua, mari kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan selalu pakai masker. Dan juga mengharapkan supaya ibu-ibu IWAPI ini juga semua sehat dan harus vaksin. Ditambahkan Lili Asagaf, HUT IWAPI ke-46 sengaja dirayakan secara sederhana di pesisir pantai untuk menghadirkan suasana segar dan nyaman yang jarang dinikmati selama masa pandemi COVID-19. HUT IWAPI dilakukan secara outdoor juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerumunan jika dirayakan dalam ruangan. Sebelumnya Ketua Umum DPP IWAPI Dia Anita Prihapasari dalam sambutan tertulis yang dibacakan Lili Asagaf menyatakan di masa pandemi COVID-19 pelaku UMKM yang paling banyak mendapatkan dampaknya. Kebijakan PSBB dan pembatasan sosial lain membuat omset UMKM menurun drastis hingga mempengaruhi kinerja. Karena itu untuk tetap bertahan, pelaku UMKM hendaknya melakukan langkah-langkah antara lain berpikir positif dengan selalu menjaga kesehatan, mengalihkan strategi penjualan secara online, mampu beradaptasi dengan pengalihan bisnis, kolaborasi dengan sesama pengusaha, serta memanfaatkan program stimulus pemerintah. Demikian Eva Munandar melaporkan. Mengatasi dampak ekonomi di masa pandemi COVID-19 terhadap kelompok disabilitas di Kota Ternate, Wahana Visi Indonesia memberikan bantuan bahan kain untuk membantu meningkatkan usaha mereka. Ternate kita berikan kepada kelompok penjahit disabilitas yang ada di bawah Ikatan Keluarga Disabilitas Kota Ternate. Dalam mengatasi dampak ekonomi di masa pandemi COVID-19, menjadi komitmen Wahana Visi Indonesia WVI untuk mendukung pemerintah Maluku Utara dan khususnya di Kota Ternate dengan memberikan dukungan terhadap kelompok UMKM dan IKM. Seperti dilakukan hari ini, Wahana Visi Indonesia memberikan bantuan bahan kain kepada penjahit disabilitas bertempat di Kantor Ikatan Keluarga Disabilitas IKD Kelurahan Kalumpang Kota Ternate. Bantuan ini merupakan kerjasama antara World Vision Kanada dan Lululemon Athletica, yaitu perusahaan pakaian olahraga di Kanada yang memiliki kepedulian kepada kelompok disabilitas dan rentan lainnya di beberapa daerah dampingan Wahana Visi Indonesia. Untuk Maluku Utara yang mendapatkan bantuan bahan kain selain Kota Ternate juga Kabupaten Halmahera Timur. Kepada RRI usai penyerahan bantuan, area program manajer WF Wahana Visi Indonesia Ternate Charles Franz menjelaskan, Wahana Visi Indonesia sangat berempati dengan kelompok-kelompok UMKM dan IKM di Kota Ternate yang mengalami penurunan omset pendapatan akibat pandemi COVID-19. Karena itu akan terus berusaha mencari cara membantu pelaku-pelaku UMKM dan IKM agar dapat pulih kembali melalui kolaborasi bersama pemerintah Kota Ternate dan stakeholder lainnya. Ini adalah bantuan kerjasama dari perusahaan pakaian olahraga Lululemon Athletica Kanada dengan World Vision Kanada. Karena Wahana Visi Indonesia adalah mitra utama dari World Vision Kanada dan World Vision Kanada berkomitmen untuk mendukung bantuan-bantuan kepada masyarakat Indonesia di daerah layanan, daerah dampingan Wahana Visi Indonesia yang ada di Indonesia. Dan untuk Maluku Utara dari kerjasama ini, Lululemon Athletica membantu bahan kain ini diberikan kepada masyarakat. Dan untuk Ternate kita berikan kepada kelompok penjahit disabilitas yang ada di bawah Ikatan Keluarga Disabilitas Kota Ternate, IKD Ternate. Sementara itu pengurus IKD Kota Ternate Nurjanah mengatakan merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan ini karena akan sangat membantu dan berguna untuk teman-teman disabilitas yang terdampak COVID-19, sekaligus mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan Lululemon Athletica melalui Wahana Visi Indonesia Ternate. Kita didata dari WVI dari jumlah beberapa orang teman-teman difabel yang punya usaha. Alhamdulillah WVI banyak kasih kita selain pekerjaan juga, bantuan juga sama teman-teman difabel juga. Kemudian tadi ini kita baru terima kain ini, kain impor loh dari Kanada. Jadi kainnya akan dikelola di bawah naungan IKD. IKD itu adalah Ikatan Keluarga Disabilitas Kota Ternate. Kedepannya itu tetap kita dibantu sama WVI terkait dengan pemasarannya. Pemasarannya itu kita minta dibantu. Kainnya ini kan akan kita jadikan seperti handuk mandi, distribusikan ke hotel-hotel yang ada di Kota Ternate. Bantuan kain yang diberikan sebanyak 8 gulungan itu, satu gulungan panjangnya 300 meter. Setelah nantinya dari bantuan kain ini dibuat berbagai bahan jadi seperti handuk yang diharapkan Wahana Visi Indonesia ikut berperan untuk dapat membantu memasarkan seperti dapat dijual atau dipasarkan di hotel yang ada di Kota Ternate. Nanang Adrani melaporkan.
Pendengar, tantangan GPM saat ini dan ke depan meski disikapi dalam tanggung jawab menanam dan menyiram sebagai tugas pokok untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Dengan meningkatkan basis pembinaan jemaat, pembinaan umat sebagai kekuatan gereja untuk menjawab seluruh tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Ketua MPH Sinode GPM Pendeta Elifas Maspetela menyatakan tugas pokok yang diemban adalah panggilan gereja dengan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Tugas itu yang dipikul sebagai Ketua MPH Sinode dengan menjawab problematika umat serta meningkatkan basis pembinaan pada tingkat jemaat sebagai kekuatan gereja untuk menjawab berbagai persoalan saat ini, utamanya pandemi COVID-19. Dalam dialog Dinamika Maluku Senin pagi, Maspetela mengatakan dalam pelayanan hal utama adalah mengedepankan hati yang menghamba sebagai agenda misi Allah. Tanggung jawab adalah meningkatkan ketahanan umat dengan menanggulangi seluruh dampak termasuk spiritual dalam menghadapi pandemi, sebab tanpa disadari ada yang terjadi dengan basis spiritualitas. Misalnya harus membangun ibadah di rumah-rumah di mana ikut berpengaruh pada dimensi komunitas yang selama ini dibangun di dalam gereja. Karena kita menghadapi kompleksitas ya di dalam masalah masyarakat kita di Maluku Utara sebagai bagian dari masyarakat dunia dan Indonesia, maka bagi gereja sesungguhnya tidak ada sesuatu yang berat. Karena dalam iman kita memikulnya dengan Kristus, tetapi ada tugas besar. Nah, tugas besar ini yang harus diembani oleh pelayan-pelayan Gereja Protestan Maluku dengan mengedepankan hati yang menghamba, seperti subtema kita di tahun 2021 ini, menjadi gereja yang menghamba. Itu berarti bahwa kita memang harus melaksanakan tugas-tugas besar itu sebagai agenda misi Allah di tengah-tengah dunia. Dan saya kira kita terpanggil ya untuk melakukan hal itu. Di sisi lain, sektor ekonomi jemaat harus menjadi perhatian. Ia menyebut jemaat-jemaat GPM di wilayah terpencil justru mereka bangkit dan menguatkan potensi pangan lokal. Bahkan hal itu bisa dilihat saat sidang ke-38 Sinode melalui klasis-klasis mereka menyumbangkan dalam bentuk pangan lokal, bukan materi atau uang. Sementara itu mantan Ketua MPH Sinode GPM Pendeta Dr. John Turhulesin yang tampil dalam dialog Senin pagi menilai pernyataan Maspetela adalah sebuah titik tolak yang benar. Bahkan disebut itu sebuah kekuatan di mana gereja hadir dengan mengaktualisasikan perwujudan amanat pelayanan yang inti, yaitu damai sejahtera. Perubahan saat ini, demikian Turhulesin, sangat menantang sehingga mempersiapkan pelayan dan umat, dan itu memerlukan sebuah proses perubahan mindset sebab hidup di era yang berbenturan luar biasa saat ini, umat harus disiapkan. Ya, saya rasa itu titik yang baik ya, dan saya rasa dia Ketua MPH Sinode memulai dengan titik tolak yang benar, ya. Saya rasa itu penting, itu kekuatan kita ya, gereja hadir untuk menghadirkan damai sejahtera itu, dan itu mengindikasikan bagaimana kemudian gereja mengaktualisasi seluruh agenda pelayanannya sebagai manifestasi dari perwujudan amanat pelayanan yang inti ya, dan itu adalah damai sejahtera itu. Saya rasa itu titik tolak yang benar. Intinya, gereja mesti membangun pengharapan ekatologis, dan salah satunya adalah cara Tuhan berpihak dalam membawa umat menjadi harapan di hari esok, apalagi GPM akan masuk usia 100 tahun di 2035 mendatang. Dalam konteks itu, gereja harus siap untuk menyiapkan anak-anak saat ini yang memiliki karakter dan harapan hari esok, dan mesti menjadi gumulan penting. Di sisi lain, harus pula dibangun empati pastoral yang lebih merangkul dan menguatkan para pelayan dengan jemaat atau masyarakat. Pendengar, laporan dari BRC Minian Lara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda di Dinamika Maluku edisi sore ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini diantaranya. Polda Maluku membenarkan penangkapan pelaku perdagangan senjata api dan amunisi yang dibeli dari Kota Ambon oleh Polres Bintuni, Papua Barat. Tantangan GPM saat ini dan ke depan mesti disikapi dalam tanggung jawab menanam dan menyiram sebagai tugas pokok untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih Anda mendengarkan kami. Saya Josorui. Selamat sore.